Masih bersama di Lelakon TV, tentunya dengan saya Pak Uki. Oke teman-teman, ini kita kedatangan narasumber yang menurut saya ini sangat spesial. Karena apa? Khususnya di dunia marketing. Kita nanti akan sharing-sharing dengan Mas Metri. Mas Metri ini sudah berkecimpung di dunia marketing sangat lama. Untuk sekarang ini Mas Metri di Tani Maju Rokok Herbal. Oke, langsung saja Mas Metri, selamat malam, bagaimana kabarnya? Kabar baik-baik. Alhamdulillah. Mas, ini dari apa ceritanya teman-teman gitu ya, saya ini terus punya kayak, wah ini kayak guru besar ini, harusnya bisa nih janjian sama Mas Metri ini, tapi sayangnya itu susah. Saya inden itu udah 5 bulan baru bisa datang hari ini, kan berarti saking sibuknya sama nih Mas. Bukan sibuk sih Mas, sok sibuk. Sok sibuk malah. Oke, gini Mas, ini saya mau tanya, pertama alasannya berani terjun ke dunia marketing itu karena mungkin kepepet kanan atau apa tertarik di dunia marketing untuk lebih dalam, itu alasannya apa Mas? Gini sebenarnya Pak Eko, jadi untuk pilihan jadi marketing ini sebenarnya nggak ada gambaran ya, istilahnya pokok saya ibaratnya sekolah juga kemarin dulunya kan jurusan teknik, sekolah jurusan teknik ke ujung-ujungnya cuma jadi bakul. Nah, jadi istilahnya banyak orang, istilahnya orang awam ya, orang awam itu akan melihat bahwa seorang salesman itu kan ya, sorry ya Mas ya, kenalan cewek gak ngompo istilah gitu. Oh gitu ya. Semua Mas, sales. Kakak ngomong ngapusi. Mesti gitu ya. Pinter ngomong kan. Ya sebenarnya nggak ada ramahnya, nggak ada ke situ Mas. Pengennya juga kayak teman-teman yang lain ya. Kalau jadi insinyur, jadi arsitek pengennya. Cuma nasibnya yang berbeda. Jadi dulu sempet tak jelajahi semua sih Mas. Jadi waktu selesai pendidikan formal itu saya pernah kerja di salah satu bengkel juga. Kebetulan saya jadi tukang las. Jadi tukang las. Welder ya. Apa ya namanya? Udah lupa ya. Pokoknya tukang las lah itulah. Jadi tukang las ya, karena itu semi fabrikasi, jadi long term Mas. Ngelas itu taruhlah jam 9 pagi, nanti kalau nggak lembur ya sampai jam setengah 5, kalau lembur bisa sampai jam 9 malam. Dari rutinitas ngelas itu kan badan sakit, mata juga pokoknya tiap hari kompres es batu, ganjel, pokoknya suka dukanya seperti itulah. Nah terus waktu itu guyon sama atasan saya, jadi kan ada lowongan di marketing ya, dan kebetulan itu produsen. Kalau zaman dulu di era di tahun 2005 lah itu kan booming yang alat untuk menghemat bahan bakar ceritanya. Tapi saya juga nggak tahu ini istilahnya secara teknisnya ini bener nggak gitu kan. Ini saya nggak tahu. Itu kan kebetulan marketingnya keluar, salesnya keluar gitu. Terus karena jiwa saya waktu itu ya emang seneng keluyuran, seneng di luar gitu kan, boring, gabut lah istilahnya. Kalau kerja di indoor itu gabut. Wah, memberanikan diri mencoba. Pak aku tak jajal jadi sales itu lah. Akhirnya saya dikasih waktu, diberi masa percobaan. Ya menurut saya itu pekerjaan sales itu saya pengen penasaran gitu aja awalnya Mas. Tapi ternyata malah jadi kecanduan. Karena jadi salesman itu berangkatnya jam 8, pulangnya bisa jam 11. Nggak jelas pulangnya. Bisa jam 2. Tapi nggak ada unsur menggok. Biasanya sales menggok. Kalau nggak menggok mana ada. Jadi kita tuh harus menggok. Jadi dari situ Mas, sebenarnya dari penasaran, rasa penasaran sendiri sama bosen dengan rutinitas yang indoor. Tapi dari situ
awal itu saya belum dapat passion untuk jadi seorang marketing atau seorang salesman, itu belum ada di situ. Di situ saya hanya bertahan sampai 6 bulan waktu itu. Dari situ terus saya pindah ke, karena karena kebetulan saudara saya kan ada di kerja di istilahnya di apa ya, di mall. Di mall. Nah waktu itu kan tahun 2007 atau 2009 ya, saya agak lupa. Itu kan pertama kalinya Carrefour Indonesia masuk ke Indonesia. Jadi PT Carrefour itu kan di Prancis itu masuk ke Indonesia. Nah karena kakak saya itu jadi salah satu istilahnya staf di sana lah, itu di Carrefour di Jakarta. Nah, saya mencoba peruntungan lah istilahnya. Aku tak melu kerja mas Di Jakarta. Di Jakarta. Itu juga saya nggak lama sih, saya waktu itu hanya sekitar 6 sama 14 bulan. 14 bulan. Ya karena gabut itu tadi. Karena gabut. Karena rutinitasnya kan kembali lagi jadi ke indoor. Terus monoton. Berangkat jam 6 pagi, pulang jam 2 siang. Berangkat jam 2 siang, pulangnya nanti jam 10 malam. Itu monoton lah istilahnya. Saya ngerasa pekerjaan ini kok lama-lama juga membosankan. Ketemunya hanya orang-orang ini, terus istilahnya jam kerjanya juga hanya seperti itu. Bosen. Itu saya pulang ke Jawa lagi, dari Jakarta pulang ke Jawa. Terus karena kebetulan kan waktu itu saya udah mulai pacaran nih sama istri saya yang sekarang. Itu istri saya kan di Jogja. Nah saya coba juga, wah aku tak nyari kerja di Jogja, enak lagi ngapel kan gitu. Oh gitu. Awalnya seperti itu mas. Nah cuman karena nyari lowongan itu yang istilahnya pas dengan saya itu nggak ada. Jadi waktu itu ngelamarnya ya banyak banget yang tak lamar. Suara Merdeka pernah tak lamar. Terus interview akhirnya nggak jelas, nggak ada panggilan. Akhirnya yang manggil saya itu ada salah satu perusahaan dari Bandung itu membutuhkan seorang marketing. Kebetulan kan saya punya pengalaman marketing itu 6 bulan yang saya jalani di Semarang itu, tapi rata-rata lah istilahnya. Lumayan lah, ada modal sedikit. Ada sedikit pengalaman di marketing. Saya mencoba di situ. Nah saya mulai dapat passion itu ketika saya di Jogja ini. Ketika saya di Jogja mencoba peruntungan saya di sana. Saya jadi marketing, baru saya merasakan gajinya sekian. Awalnya kan juga mau jalan tuh, waduh gaji waktu itu UMP Jogja cuma 600.000. 600.000. Bayar kos itu sudah 150. Jadi kalau dia menangan itu enggak, cukup enggak ya? Nah, gitu. Cuman dari situ setelah 1 bulan, 2 bulan ketemu banyak teman-teman senior sales ya kan. Ini kok sales kok enak tuh, kelambi ini kok api-api, kok udah numpak mobil yo. Padahal gajinya sidik. Mainnya seperti apa? Nah dari situ mulai kenal. Dari situ saya mulai tahu, oh ternyata di dunia marketing itu ternyata gajinya nggak hanya gaji pokok. Terus ada jurusan andalan juga. Klaim kantor jurusan andalannya. Oh, dari apapun kita jadikan jamnya di jam kerja, klaim kantor nih. Klaim kantor. Makan sama pacar ya klaim kantor. Ini ketemu relasi klaim kantor. jadi ada apa ya, plus minusnya lah. Mungkin ya minusnya ya mungkin akan dipandang sebelah mata karena ya kita cuma salesman ya. Terus istilahnya kalau plusnya sebenarnya banyak. Bonusnya banyak, terus istilahnya ya di situ kita bisa memanage waktu kerja kita, fleksibel. Terus kita nggak melulu ketemu dengan orang itu si A si B, itu enggak. Kita bertemu dengan banyak orang. Jadi di kantor kita ibaratnya dimarah-marah, dimaki-maki sama si bos, di luar kita udah lupa kejadian yang tadi. Itu berarti udah menemukan titik nyaman di marketing ya. Padahal banyakan tuh kata orang marketing tuh marai kentir tur sinting loh. Cuman gini mas, saya pernah ini ya, kan kebetulan saya itu selalu bekerja di istilahnya di sebuah brand atau di sebuah perusahaan yang memang secara kekuatan brandnya ini sendiri lemah. Kebanyakan orang akan mengatakan bahwa oh kamu kerja kok di merek A ini, padahal kan di merek B ini lebih enak untuk jualannya. Saya ketika ketemu sama brand-brand yang istilahnya yang udah ada duluan, itu saya malah di situ udah ada tantangannya. Karena terus istilahnya dari
ini objektif ya, objektif saya itu mengatakan bahwa gini, salesman sama marketing itu ada perbedaan. Salesman itu hanya murni seorang penjual yang produknya ini sudah di backup oleh perusahaan, di backup oleh sistem untuk menggedekan dulu, untuk istilahnya, untuk memperkenalkan ini namanya. Berbeda dengan marketing. Marketing ini kan seorang ini kan kata kecil, market itu adalah pasar. Jadi marketing ini boleh diartikan bahwa dia pencipta pasarnya. Nah, saya lebih senang di situ, Mas. Kalau misalnya saya udah ketemu sama brand yang terkenal, ini kita bosen juga ketemunya. Karena kita lebih banyak akan istilahnya lebih banyak didikte oleh sama si bos, sama perusahaan sudah. Ini jalanmu harus seperti ini. Karena yang kemarin jalan seperti ini bagus. Sangat tinggal nerus ketok ya. Dan berbeda dengan ketika kita bermain-main dengan produk yang di level 2 atau level 3 itu kita benar di situ kita berdarah-darah kita merasakan. Terus istilahnya dari istilahnya apa ya, dari hasil itu saya senang di level kedua ini, karena level kedua ini istilahnya kejutannya lebih banyak, uang kagetnya lebih uang banyak. Kagetnya lebih banyak karena kan si owner atau pemiliknya ini akan senang sekali ketika kita punya omset yang mungkin sesuai dengan ekspektasi mereka atau gimana. Tapi pernah nggak Mas omset maksudnya sampai di atas rata-rata, ibaratnya kalau orang Jawa bilang saking kagetnya gelidak geblak, wih untuk saat ini. Saya gini Mas, jadi sebelum saya punya anak ya, itu kalau saya ngomong hidup saya itu ya mungkin kurang jauh dari standar lah. Istilahnya saya kalau mau makan itu Mas, makan itu saya bikin nasi dari magicom cuma satu magicomnya, bikin nasi dulu nih, nasinya tak pindah piring, tak buat bikin indomie. Ala-ala anak kos bro. Iya bener, karena mikirnya kan gini, wah hasilku aja segitu, hasil saya hanya segitu, kuat lagi sampai akhir bulan. Padahal kan pamitan sama bapak ibu itu kan meh kerja, kan mungkin tuh langsung telepon atau misalnya SMS, Pak duitnya tak ada mungkin. Sekali kalau kita pulang tidak isangi ya alhamdulillah tidak kan gitu. Oh gitu nih. Akhirnya di situ Mas dari mungkin ya benar kata jenengan tadi yang pertama bahwa kita memilih pekerjaan atau kita memilih rutinitas menjadi seorang marketing atau salesman ini kepepet itu tadi mungkin benar. Kepepet. Mungkin ada sidik-sidik lah, kepepet itu pasti masuk juga. Dari kepepet terus jadi ngepet kan gitu. Biar caranya ngepet kok kayaknya. Oke Mas, yang kedua gini. Ini kan Tani Maju ya. Ini kan udah kesana-sana, saya juga tahu produknya sudah diterima di pasar. Ini kan juga Mas Metri ini ibaratnya yang babat alas sampai dengan sebesar sekarang ini. Lah itu saya cuma pengen tahu, rokok ini kan rokok herbal. Lah bedanya rokok herbal ini Tani Maju khususnya sama rokok lain itu ada perbedaannya apa enggak? Maksudnya ngopo sih kok rokok ini diarani rokok herbal? Kalau biasanya kan rokok biasa kan ya rokok ya wes rokok gitu. Lah itu mungkin ada nih lagi tak coba dulu. Boleh monggo dirasakan. Soalnya kalau nggak nyoba mungkin kalau awal biasa kali ya Mas. Biasa Mas, tak kenal maka tak sayang. Oh gitu. Kenal dulu. Sama itu Mas kopinya di Mas. Jadi agar-agar gitu. Jadi gini Mas, sambil cerita ya Mas ya. Aku undang di pertanyaannya dari Mas Eko itu tadi ya. Jadi kenapa sih Tani Maju di banyak orang yang ngomong rokok itu herbal, rokok herbal ya, bukan rokok itu herbal. Sebenarnya ini saya luruskan lagi. Kalau yang benar ini kalau kita nyebut Tani Maju itu harusnya kretek rempah Mas. Karena ini nanti akan berbeda istilahnya kita harus samakan dulu kan sudut pandang kita bahwa melihat produk ini sebagai bentuk kretek atau sebagai rokok. Nanti saya jelaskan antara kretek sama rokok ini bedanya di mana. Terus kenapa kok orang banyak nyebutnya rokok herbal? Ya karena orang awam akan mengartikan bahwa yang herbal ini akan baik gitu kan, atau alami lah istilahnya. Terus yang mungkin produk kompetitor mereka ada plus-plus yang lain kan gitu. Nah, ini saya luruskan, sebenarnya semua produk rokok itu adalah produk herbal karena mereka diproduksi atau istilahnya dibuat dengan bahan dasar tembakau. Tembakau ini kan salah satu tanaman herbal, Mas. Ya kan?
tembakau ini tanaman herbal. Jadi sebenarnya semua produk rokok itu adalah herbal. Herbal. Karena dari tembakau. Karena dari tembakau. Kalau tembakau itu dijadikan sayur, berarti Jadi, sayur tembakau nah, kan enak. Mosok tembakau diselobor kan gitu. Petu oseng-oseng. Ini saya luruskan makanya kita nyebut tadi maju sama sikabat ini dengan sebutan kretek rempah. Kenapa sih kok kretek rempah? Ya, karena ini memang murni Mas, dibuat dari bahan dasarnya dari 100% tembakau asli dipadu dengan ekstrak 12 macam rempah Nusantara. Jadi macam-macam, nanti ada jinten, siwak, kapulaga, jahe, ketumbar, macam-macam Mas. Ada 12 macam rempah di situ yang diekstrak untuk membentuk rasanya. Berarti ini satu isapan berjuta manfaat gitu. Iya, boleh dikatakan seperti itu Mas. Nah, ini salah satunya yang membuat kenapa sih kok saya memilih produk ini untuk jadi istilahnya produk unggulan atau produk istilahnya kenapa sih kok saya mau berdarah-darah memasarkan produk ini. Ini salah satu istilahnya apa ya, kalau saya dulu ketika saya menentukan produk itu kan saya juga harus melihat unique selling. Ketika produk ini nggak punya unique selling atau sesuatu nilai lebih yang kita tawarkan atau kegunaan lain dari sebuah produk ini kan kita nggak punya titik banding untuk istilahnya untuk kita untuk compare dengan komputer lain. Nah di sini dengan kelebihan bahan dasarnya yang alami dengan rempah-rempahnya tadi yang ternyata kok rempah-rempah ini juga mempunyai efek yang positif untuk konsumen untuk dipakai setiap hari. Terus sesuai dari ini Mas, dari ketika saya kenal produk ini saya mencoba untuk bertanya dengan R&D dari produsen ya kan. Ini logikanya juga bagus karena mereka kan punya istilahnya, mereka itu salah satu visi misinya Indokretek itu melestarikan kebudayaan Indonesia dengan mereka berkomitmen tidak memproduksi produk filter. Jadi mereka nguri-nguri kebudayaan itu dengan produksi kretek. Kenapa kok dipilihnya segmentasi kretek? Karena kretek ini gini Mas, kretek ini bahannya asli tembakau. Tembakau ini bahan lokal kan. Penyerapan tenaga kerjanya juga tinggi karena masih manual semua. Manual semua, prosesnya manual semua. Prosesnya manual semua. Jadi dari situ kan secara tidak langsung kan tingkat perekonomian dari penduduk sekitar, dari petani tembakau, dari petani rempah sendiri, karena di dalam satu batang kretek rempah itu ada 12 macam rempah yang ada di situ yang dibuat ekstrak untuk membentuk struktur rasa rokoknya. Dari situ Mas, visi misinya bagus nih, produknya juga punya unique selling, makanya saya berani istilahnya, aku dengan produk ini saya mempunyai sisi yang berbeda dengan istilahnya dengan kompetitor. Dengan tingkat perbedaan ini kan kita bisa istilahnya menitik beratkan untuk menjadi sebuah kuncinya ya kan, kuncinya untuk mengikat konsumen. Ini beda loh Bu, ini kretek rempah, ini beda Pak. Itu ya, jadi itu Mas yang saya pandang dari sudut pandang saya ya secara objektif, itu produk ini punya unique selling. Begitu. Mungkin kalau yang ditanyakan jenengan kenapa tadi maju rokok herbal, sudah terjawabkan ya, maksudnya terjawabkan bahwa sebenarnya semua produk rokok itu adalah herbal. Karena tembakau adalah salah satu tanaman herbal kan. Cuma Tani Maju ini ada komposisi yang lain rempah tadi ya.